Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Baik, di kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tips bagaimana cara kita mengatur keuangan dengan tepat. Tentunya dari kita pasti berharap ya, apalagi bagi yang ekonominya itu bisa dibilang eh, ya tidak tajir lah gitu ya, tidak banyak uang, tentu butuh sekali yang namanya memanage uang dengan baik agar apa? Agar kita eh, pada saat membutuhkan ternyata uangnya udah habis dibelanjakan untuk keperluan-keperluan yang tidak penting. Nah, untuk itu saya di kesempatan video kali ini akan memberikan beberapa tips agar teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara kita mengatur keuangan dengan bijak atau dengan benar. Teman-teman siap ya menyimak apa yang saya sampaikan ya? Sambil ngopi aja, sambil santai nggak apa-apa ya. Kita santai aja. Jadi yang pertama adalah kita kan punya pemasukan nih, entah kita itu sebagai karyawan, entah kita itu sebagai pedagang gitu ya, ataupun apapun profesinya gitu ya, yang bisa menghasilkan uang, maka keuangan gitu kan upah masuk ataupun hasil dari penjualan itu masuk, seperti itu ya. Hasil dari penjualan itu masuk. Kalau itu usaha. Maka dari itu selanjutnya apa? Kita sudah tahu yang namanya pemasukan, maka kita catat pemasukan sekian. Selanjutnya apa? Yang namanya kita hidup, pasti kita membutuhkan sesuatu yang harus kita beli ya. Di antaranya, meskipun tidak semua harus kita beli, tapi ada hal yang harus kita beli. Seperti itu ya. Seperti apa? Beras, ya kan? Minyak. Seperti hanya pengeluaran untuk biaya sekolah anak, ataupun berobat. Kalau memang ada yang sakit, kita perlu berobat, seperti itu ya. Jadi, pemasukan kita catat, ya. Kemudian selanjutnya, pengeluaran untuk apa aja yang biasa kita keluarkan, ya. Kita catat semua tuh secara rinci. Pokoknya semua yang rinci-rinci, serinci-rincinya. Ya. Supaya apa? Kalau misalkan tidak rinci, bisa jadi pengeluaran yang pengeluaran yang tidak terduga itu yang besar adalah dari sesuatu yang dianggap sepele oleh kita. Ya, nggak seberapa, tapi kalau tiap hari kita keluar untuk itu, ternyata kalau dikumpulin dalam 1 bulan menjadi besar angkanya, seperti itu ya. Maka dari itu, langkah yang pertama adalah kita membuat list ya, pengeluaran secara rinci banget itu untuk apa aja. Seperti itu ya. Dari yang paling mendesak sampai hal-hal kecil yang menurut kita pun itu nggak mendesak, tapi jelas itu adalah pengeluaran yang bisa kita keluarkan, yang biasa kita keluarkan, seperti itu ya. Sudah kita catat semuanya ya. Kalau bisa nyatetnya tuh langsung dikelompokin nih ya. Kalau bisa dikelompokin dari yang mulai yang mendesak ya. Dari mulai yang mendesak kemudian sampai hal yang tidak mendesak. Kalau bisa langsung dikelompokin tuh. Yang mendesak dulu nih apa gitu. Yang tidak mendesak itu apa. Tapi kalau misalkan sambil mikir itu, wah nyampur nih, belum bisa langsung terpisah, ya udah catat aja dulu semuanya. Yang mulai yang pokok sampai yang nggak penting kita catat semuanya, baru deh nanti dikelompokin, dipisah. Seperti itu. Nah, kalau misalkan selanjutnya udah dipisah, maka ketika kita mau menggunakan uang untuk membeli sesuatu itu kita lihat masuk ke daftar mana. Daftar yang pokokkah, yang pentingkah, yang urgent, atau yang nggak penting. Seperti itu ya, atau yang nggak penting. Maka dalam kondisi kita ingin memanage keuangan dengan bijak, tentunya kita belanjakan uang ini adalah untuk keperluan yang penting-penting aja, yang urgent, yang mendesak. Sedangkan untuk yang tidak penting, misalkan nih gonta-ganti HP kan padahal masih bagus, gonta-ganti casingnya supaya lebih menarik, ya itu mah kan nggak urgent ya. Kalau misalkan masih bagus semua kan, kecuali kalau udah rusak banget dan beli HP pun tergolong penting banget karena kita untuk komunikasi, jualan dan sebagainya kan udah penting. Seperti itu. Tapi kalau masih bagus, udah gonta-ganti HP, udah gonta-ganti casing, ya udah itu mah tergolong pemborosan, namanya nggak bijak dalam pengeluaran. Padahal kita tuh sedang mengatur keuangan agar kita nggak boros kan, begitu kan ya, seperti itu.
Jadi kita harus menahan diri untuk membeli sesuatu dari hal-hal yang tidak penting. Setuju ya? Sepakat ya? Oke. Itu pun yang saya praktekkan sendiri ketika saya beberapa tahun yang lalu sampai bisa lunas utang 60 juta dalam 2 tahun itu, benar-benar saya menahan diri untuk tidak membeli sesuatu yang tidak mendesak. Seperti itu. Lebaran aja saya menahan diri untuk tidak beli pakaian baru ya. Masih ada yang bagus kok, ngapain beli yang baru. Seperti itu ya. Pokoknya alhamdulillah ya, ini semata-mata pertolongan Allah. Bisa utang 60 juta bisa lunas dalam 2 tahun itu semata-mata pertolongan Allah SWT. Saya ya hanya berikhtiar saja dan alhamdulillah Allah membantu saya dalam pelunasan hutang tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kalau kita sudah tahu pemasukan kita dari satu pintu aja, misalkan ini dari kerja, tentu kita mengharapkan, kalau dihitung-hitung ini udah nutup lubang gali lubang ya, seperti itu. Gaji dari pabrik udah kebayang tuh, nanti pasti di akhir bulan itu habis dengan pengeluaran yang mendesak. Gimana kalau catatannya udah mendesak ya kan? Jadi kita harus berikhtiar usaha selain itu, nyari sampingan. Ya, nyari sampingan kalau misalkan posisinya sebagai karyawan, ya sampingannya apa usaha, tapi jangan sampai jualan di jam kerja ya. Ini pun alasan saya resign itu begitu. Saya merasa berdosa kalau saya jualan di jam kerja seperti itu. Makanya saya resign biar fokus jualannya, biar enggak korupsi waktu gitu ya, biar berkah hartanya seperti itu. Jadi cari sampingan teman-teman, cari sampingan yang bisa kita kerjakan sesuai keahlian kita. Kalau skill kita terbatas, kita bisa belajar tuh yang namanya ilmu. Saya juga kan awalnya sampingan itu nggak ada, tapi kenapa bisa ada? Saya bisa jualan obat herbal, ya kan? Saya bisa jualan jasa juga, pencairan saldo BPJS, pembuatan NPWP. Awalnya saya sama sekali nggak bisa, tapi kan karena belajar akhirnya saya bisa. Jadi teman-teman jangan pesimis, saya mau nggak bisa apa-apa ya, awalnya juga dari nggak bisa. Faktanya saya dari nggak bisa menjadi bisa karena saya mau belajar dan terbukti saya dapat penghasilan lebih dari di luar gaji saya, upah saya di pabrik. Pada akhirnya sangat membantu ekonomi saya, membayar hutang, membeli kendaraan motor baru ya karena yang lama tidak memungkinkan, sampai kemudian bisa sekarang membangun rumah. Meskipun ya tidak 100% dari bisnis sih, ada sebagian dari hibah juga seperti itu ya. Jadi teman-teman harus mengupayakan usaha yang lebih agar tidak terlalu mengandalkan dari satu pemasukan aja. Setuju teman-teman? Setuju ya? Semangat ya? Oke. Baik, selanjutnya itu kan langkah-langkah ya teman-teman. Tapi kita pun harus tahu yang namanya konsep rezeki itu ya. Rezeki itu dari mana sih teman-teman? Dari Allah SWT. Jadi kita yang namanya, jangan pun manusia, makhluk hidup yang namanya ikan ataupun apapun yang namanya makhluk hidup udah dijamin namanya rezeki dari Allah. Rezeki itu akan terhenti kalau misalkan kita sudah mati, baru berhenti rezeki kita. Selama kita hidup jangan khawatir kita nggak dapat rezeki. Udah dijamin sama Allah SWT. Sedangkan yang namanya sekalipun sudah dijamin, kita ada rezekinya dari Allah. Entah itu berupa rezeki berupa harta, rezeki berupa kesehatan, rezeki berupa punya anak, rezeki berupa punya pasangan, dan sebagainya. Jadi kita jangan menyempitkan pengertian rezeki yang hanya terbayang rezeki itu adalah uang, rezeki itu adalah perhiasan, rezeki itu adalah kendaraan. Jangan. Tapi rezeki itu maknanya luas ya. Kita punya teman yang selalu mengingatkan kepada kebaikan, itu rezeki yang sangat luar biasa. Gitu ya. Kita punya anak yang soleh-soleha, itu pun rezeki. Kita punya istri yang soleh, itu pun rezeki. Kita punya badan yang sehat ya, bisa melihat, bisa menghirup, ya bisa merasakan, itu pun rezeki dari Allah. Kita jangan sampai kufur dari nikmat yang itu hanya karena kita pada saat kondisi ekonomi kita sulit, ya kita melupakan nikmat selain rezeki berupa bentuk uang seperti itu ya. Jangan. Jadi kita harus bersyukur setiap hari karena rezeki itu setiap hari datang untuk kita semua. Seperti itu ya. Jadi rezeki itu udah jamin oleh Allah SWT. Hanya saja sekalipun sudah dijamin, ya tetap
yang namanya ikhtiar kita mencari rezeki itu wajib, apalagi kita sebagai suami ya kan, mencari nafkah seperti itu. Wajib itu dijamin itu bukan berarti datang sendiri nantinya ya. Bukan berarti nanti datang sendiri, tapi harus kita usahakan. Nah, usaha itu yang nantinya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya usaha yang halal apa yang haram. Tapi udah jelas kok ya, sekalipun kita bisa memilih ya cara yang halal, cara yang haram, itu tetap saja dua-duanya ada konsekuensinya. Cara yang halal ya tentunya kita akan mendapatkan rezeki yang haram. Sedangkan cara yang halal kita akan mendapatkan rezeki yang halal. Seperti itu. Ya, sekali lagi, cara yang haram maka yang akan kita dapatkan adalah rezeki yang haram. Sedangkan cara yang halal kita akan dapat rezeki yang halal. Kewajiban tentunya kita adalah melaksanakan menjemput rezeki dengan cara yang halal. Ini pasti sepakat dalam hal ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Rezeki sekalipun sudah dijamin tetap harus diupayakan untuk kita jemput, seperti itu ya. Baik, selanjutnya adalah kalau misalkan tadi langkah-langkahnya, tapi ada juga langkah pendekatan spiritualnya, seperti itu ya. Selain tadi kita harus benar dalam memaknai rezeki yang sudah dijamin oleh Allah sehingga kita tidak boleh pesimis, tapi pendekatan spiritual lainnya adalah apa? Kita bertobat kepada Allah SWT. Jangan-jangan kita tiap hari meminta rezeki dari Allah ya, tetapi ada penghalang ya. Ada penghalang doa kita dikabulkan. Penghalang itu apa? Disebut dengan dosa. Jadi jangan sampai kemudian kita tiap hari meminta pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan, dibantu dalam segala hal, tapi ya doa kita tertolak karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Maka siapa sih di sini sekarang ya kan, manusia biasa yang bukan nabi, yang tidak pernah melakukan kedosaan seperti itu. Tinggal kita akui saja kepada Allah, bukan kepada manusia. Saya pernah gini-gini, ngapain kita jujur kepada manusia atas segala dosa yang kita lakukan. Cukup kita mengakuinya kepada Allah SWT, karena Allah sang pencipta ya, yang dimana kita justru harus meminta ampunan hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia minta maaf, minta ampun kan kepada Allah. Seperti itu ya, atas dosa-dosa yang kita lakukan. Agar apa? Kalau misalkan kita tobat kita diterima, insya Allah ya, doa kita pun akan terkabulkan. Karena tidak ada penghalang lagi tuh. Tapi nggak cuman kita bertaubat aja dari dosa-dosa kita, perbuatan maksiat yang kita lakukan, tapi kan perhatikan juga ada kewajiban yang harus kita kerjakan juga. Seperti apa? Sholat, ya kan, thalabul ilmi, itu kan kewajiban. Seperti itu. Nggak bisa ya kemudian kita sekedar tobat, tapi ada kewajiban yang sengaja kita tidak kerjakan. Tetap semuanya harus kita kerjakan. Jadi takwa itu adalah kita menjalankan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh kemaksiatan ataupun kemungkaran. Seperti itu ya. Baik, yang kedua adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Selain bertobat, kita meminta rezeki kepada Allah SWT ya. Meminta rezeki yang halal seperti itu ya, yang barokah seperti itu. Jadi kan kita pengennya dimudahkan rezeki ya, kita minta tolong kepada Allah untuk diberikan rezeki yang halal, dipermudah caranya seperti itu ya. Jangan sampai kita cenderung kepada yang haram seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah kita senantiasa berdoa juga kepada Allah agar kita terhindar dari sifat malas, terhindar dari sifat pelit ya kan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubdi wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu kan kita diajarkan oleh guru ngaji kita untuk berdoa seperti itu. Jadi ada yang bisa kita lakukan, beberapa hal yang tadi saya sampaikan teman-teman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi saya pribadi khususnya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.